Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih bisa belajar bersama. Kita masih bisa belajar dari rumah. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tematik di tema yang kedua, yaitu tema persatuan dan perbedaan. Subtema pertama, pembelajaran pertama. Oke, namun sebelum itu seperti biasa Bapak ingatkan kepada kalian, sebelum kita mulai, kalian berdoa sebelum belajar ya, dan berucap. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Pada hari ini juga kita akan kegiatan pembelajaran kita, yaitu ada beberapa. Satu, menemukan informasi dengan menggunakan kata adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian menuliskan makna proklamasi kemerdekaan, dan satu lagi mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Oke, ada 3 ya. Menemukan informasi dengan menggunakan adik Simba, menemukan makna proklamasi kemerdekaan, mengamati ciri tumbuhan dan habitat. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, fokus. Tujuan pembelajarannya, setelah nanti kita belajar, kalian diharapkan bisa menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mengembangkan informasi pada peta pikiran, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan, mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan, kemungkinan ini nanti melalui voice note atau video. Yang kelima, menyebutkan ciri tumbuhan terkait habitatnya ya. Dan keenam, menulis laporan pengamatan terhadap ciri jenis tumbuhan terkait habitatnya. Oke. Nah, hebat. Sebelumnya kalian sudah siapkan alat tulis dan buku temanya. Simak video Bapak, fokus dan cermati dengan seksama ya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak ingin kalian menonton dulu pembacaan. Ini ada video, penggalan video ya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Oke, anak-anak hebat. Nah, dari video itu Bapak tanya nih, siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Tentunya kalian sudah tahu ya, bahwa Bapak proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, beliau juga merupakan presiden pertama Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Coba lihat, perhatikan. Di sini Bapak punya teks proklamasi asli ya. Teks proklamasi asli. Kemudian ini adalah teks proklamasi asli. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini proklamasi yang sudah diketik sama Sayuti Melik. Kami bangsa Indonesia sama ya. Oke, ini adalah dokumentasinya ketika beliau membacakan teks proklamasi dan ini pengibaran benderanya. Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Lanjutkan. Nah, di buku tematik kalian boleh baca dulu. Boleh membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita baca sama-sama, boleh dibuka buku tematiknya. Maaf, buku temanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, pada waktu itu kita bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Jepang ya. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Sugirjo, Wilopo, Gapar Prigodito, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ini sekilas ya, sekilas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, kalian boleh sambil baca anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan buat peta pikiran ya dari bacaan yang kalian telah baca dengan kata apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, ataupun di mana. Nah, maksudnya seperti ini. Bapak akan jelaskan dulu ya. Boleh kalian mencari
hal-hal yang penting dari teks tersebut dengan buat dulu pertanyaan. Tapi tidak usah ditulis di sini pertanyaannya, langsung jawabannya. Contoh, apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Boleh kalian tulis di sini jawabannya, ya. Misalkan merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak diberi kebebasan untuk merdeka. Boleh. Ya, contoh yang kedua, mengapa bisa terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Boleh ya seperti itu. Misalkan contoh lagi, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kalian tulis di sini jawabannya. Misalkan Insinyur Soekarno didampingi oleh atau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, gitu ya. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung? Boleh. Tulis kalian jawabannya di sini. Oke? Kapan dan di mana kalian boleh cari ya. Sekali lagi, kalian membuat peta pikiran berdasarkan apa, mengapa, berdasarkan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, contoh, misalkan contoh lagi lah, Bapak kasih satu lagi ya. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Boleh kalian tulis 17 Agustus 1945. Oke, anak-anak hebat. Paham ya? Oke, itu satu. Kemudian, nah, setelah kalian tadi menuliskan peta pikirannya, boleh dikembangkan lagi menurut kata-kata kalian sendiri ya. Boleh misalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 dan seterusnya ya. Boleh kalian kembangkan di sini berdasarkan peta konsep yang kalian dapat. Itu semuanya ada di buku tema ya. Oke. Oke anak-anak hebat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna bagi negara Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Karena bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Dalam sejarah, kita dikatakan dijajah sama Belanda 350 tahun. Meskipun itu kurang ya, bukan 350 tahun sama Belanda dan 3,5 tahun sama Jepang. Pengakuan yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung makna pengakuan kepada dunia luar. Nah, ada pengakuan de facto, kemudian dan pengakuan dari negara lain disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, merupakan perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang terakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung makna tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke. Nah, ini semua adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, makna bagi bangsa Indonesia mungkin ya. Nah, nanti beda lagi menurut kalian apa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia menurut kalian? Boleh nanti ke Bapak ya, boleh voice note boleh. Oke, kita lanjutkan. Oke, anak-anak luar biasa, anak-anak hebat. Di buku tematik kita akan membaca tentang teks dari teratai ya. Nah, teratai merupakan jenis tanaman hidropit atau tanaman yang hidup
di perairan. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Ciri khusus ini digunakan untuk memperbesar proses penguapan air dari dalam tubuhnya. Ciri khusus lainnya dari tumbuhan teratai adalah batangnya. Batang teratai berongga yang berfungsi sebagai jalan untuk mengeluarkan udara. Nah, ini juga nanti kita pelajari di bimbel IPA, ciri khusus tumbuhan. Kita pelajari dulu teratai. Sekali lagi, teratai itu memiliki daun yang lebar. Daun yang lebar untuk mengapung di air, kemudian tipis untuk memperbesar proses penguapan. Penguapan untuk apa, Pak? Penguapan untuk proses fotosintesis. Ingat, proses fotosintesis merupakan suatu proses membuat makanan ya oleh tumbuhan yang memerlukan cahaya, air, dan karbon dioksida. Oke, nah hasilnya tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri. Oke, dari teks ini kalian boleh ambil peta konsepnya lagi ya. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, berdasarkan teks bunga teratai tadi, boleh kalian informasi yang kalian dapat boleh diisikan dalam peta pikiran berikut. Contoh, apa itu bunga teratai? Bagaimana bunga teratai beradaptasi? Boleh. Mengapa bunga teratai misalkan daunnya lebar? Di mana, kapan, siapa? Nah, ini boleh kalian isi yang kalian tahu saja ya. Informasi yang kalian tahu. Contoh misalkan tadi Pak sebutkan bagaimana cara bunga teratai beradaptasi. Boleh kalian tuliskan di sini. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana. Boleh juga diisi. Ya, Pak, kalau siapa, bagaimana ya isinya? Kalau sekiranya tidak ada informasi, tidak usah diisi ya. Yang kalian tahu informasinya boleh kalian isikan pada peta pikiran ini ya. Oke, kita lanjutkan. Laporan-laporan tadi yang telah diisi sama kalian dalam peta pikiran, boleh dituliskan laporannya di sini dengan bahasa yang baik dan benar ya, dengan kata baku dan bahasa dengan ejaan yang disesuaikan ya. Nah, alhamdulillah materi untuk hari ini telah selesai. Sekali lagi mudah-mudahan kalian tidak paham dan bertanya kepada Bapak apa yang tidak dimengerti mengenai makna daripada proklamasi, ciri daripada tumbuhan yaitu teratai tadi, kemudian kalian menuliskan informasi penting berdasarkan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, anak-anak hebat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.